harus kayak gini ya masuknya ya. Harus kita ikuti ini nah. Harus kita lurus sama apa ini namanya, punggung pelopa kah? Apakah? Nah, oke bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita panen di pokok renda ya bosku ya. Karena ada komen yang kayak gini, jadi sekalian kita bikin videonya ya bosku ya. Buat para pemula juga nih. Di sini kita akan kasih teorinya ya. Mudah-mudahan setelah lihat video ini, buat para pemula ini bisa cepat pintar panen menggunakan egrek bosku. Jadi di sini tuh kita panen menggunakan egrek Camel King 111 ya. Ini rekomendasi banget buat para pemula biar cepat pintar, harus menggunakan egrek yang super tajam memangnya. Soalnya kalau yang agak tumpul itu sangat menyiksa juga buat para pemula itu. Harus menggunakan egrek yang tajam memang bosku. Dan saya sarankan buat para pemula yang mau belajar ngegrek itu harus mulai dari pokok rendah dulu ya bosku ya. Soalnya kalau di pokok sudah tinggi itu agak bahaya buat para pemula. Jadi harus di pokok rendah dulu kalian tempati belajar supaya tidak terlalu berbahaya juga bosku. Oke, langsung aja kita kasih teorinya ya. Nah, oke bosku. Langkah pertama yang harus kalian ketahui itu kalau mau belajar ngegrek itu posisi ya bosku ya. Itu yang paling penting. Oke, langsung aja kita kasih teori belajar ngegrek. Nah, di sini ada pokok yang agak lumayan gondrong ini. Di sini kita langsung kasih posisinya ya. Kalau masukkan ngegrek itu usahakan itu di antara pelopa ini ya, jangan di dalam sini. Soalnya kalau dalam sini agak susah itu biasanya tuh. Dan cara makannya juga egrek itu berbeda ya. Kalau kita di menyampingin pelopa, harus kita agak di bawahnya sedikit bosku. Kayak gini bosku. Jarak kita dengan pelopa yang ini harus pas ya. Nah, dan posisi egrek itu oke, kita sini yang di atas ya. Harus agak berdiri ya. Kita bersihkan dulu. Harus begini bosku. Kelihatan kan posisi egreknya ini. Kalau agak tidur begini, lain cara makannya itu, agak tidur dia. Dan susah juga buat makan egreknya. Jadi posisi egrek itu harus tepat ya. Kayak gini bosku, harus berdiri kayak gini dia. Baru bisa ditarik ini. Contohnya ya, kita kasih contoh ini. Nah kan, kalau posisi egrek yang tepat itu kayak gitu, pasti bakalan mudah buat ditarik. Nah, ini cara yang salah ya, lihat ya kalau egreknya tidur. Biar sekuat apapun kita menariknya pasti tidak bisa. Biar setajam apapun alat kita juga. Lihat ya. Ini kalau tidur ini. Dan biasanya tuh putus juga, cuman rusak sudah pelupa di atas kalau kayak gini begitu. Nah, setengah mati kita tarik itu kalau tidur egrek ini. Nah, yang tepat itu harus kayak begini dia. Nggak bisa tidur begini ya, harus begini. Lihat ya. Nah, kayak begini masuknya tuh. Harus posisi egrek itu harus kayak begini masuk tuh. Nah, setelah masuk baru kita langsung tarik ya bosku ya. Nah, mantap kan? Nah, oke bosku, biar lebih jelas kita ke pokok yang lebih rendah dari yang tadi ya. Oke bos. Langsung aja kita ke pokok rendahnya bosku. Harus kayak gini ya masuknya ya. Nah, kalau tidur kayak gini dia bosku, itu tidak bakalan bisa. Contohnya nih. Nah, susah untuk ditarik kalau tidur dia. Harusnya itu kayak gini dia bosku. Nah, posisi egreknya nah. Dan posisi kita itu nariknya harus juga bagus ya. Nggak bisa juga di dalam sini kita. Soalnya nggak bisa. Lain juga makannya dia harus sama dengan posisi yang ini ya. Nah, ini lurusannya ini bosku. Harus kita tepat ini. Dan posisi egrek juga harus kayak gini. Kalau sudah kayak gini, gampang mudah kita buat nariknya bosku. Contohnya ya. Nah, harus itu posisi egrek itu. Ini nah, satu lagi. Nah, seumpama kalau dapat pelepahan kayak gini kan sudah di sini, kita harus geser lagi ke sini ya.
buat jatuhkan kelapa yang ini. Nah, nggak bisa juga di sini. Makannya juga beda itu kalau di sini dia susah juga dia. Nah, harus kita ke sini, harus kita ikuti ini nah, harus kita lurus sama apa ini namanya punggung pelopa kah? Apakah ini harus kita baku lurus bosku, supaya posisi grade-nya juga bagus juga maksudnya. Cara masuknya juga kayak gini ya, nggak bisa juga kayak gini tidur dia, salah kalau begini, harus kayak gini.